Baik, para peserta seminar kebenaran yang berjudul Kedatangan Kembali Tuhan, selamat bergabung pada seminar ini kepada semua peserta yang sudah masuk, dan kita tetap menantikan beberapa peserta yang akan masuk beberapa waktu ke depan. Sebelum seminar ini dimulai, perkenankan saya sebagai moderator, saya akan memandu bersama dengan rekan saya, Saudara Eko, akan memandu jalannya seminar kebenaran ini. Seminar kebenaran yang berjudul Kedatangan Kembali Tuhan diselenggarakan oleh kami, Yasperin, Yayasan Perpustakaan Injil. Kami hadir di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acara ini, kita boleh melihat, perkenalkan dahulu narasumber kita hari ini, yaitu adalah pembicara utama kita, Bapak Anton Sutanto, kemudian dibantu oleh Bapak Paulus Unjoyo dan Bapak Yosafat sebagai narasumber. Puji Tuhan atas terselenggaranya seminar kebenaran ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai peserta, dimohon dalam kasih agar selama jalannya seminar ini, Bapak Ibu boleh mematikan videonya maupun mikrofonnya, sehingga suara dari pembicara ataupun narasumber dapat tersampaikan dengan baik kepada kita semua. Adapun dalam seminar ini akan diberikan kuis. Tentunya ada hadiah untuk peserta yang bisa menjawab kuis dengan benar. Kita akan memberikan 2 hadiah bagi para peserta yang mengikuti kuis ini, yang menjawab dengan benar. Nanti akan disampaikan pertanyaannya pada bagian akhir. Namun bila mana Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada pembicara, kami mengharapkan agar Bapak Ibu tidak sungkan untuk menuliskannya pada kolom chat, ya. Pada kolom chat, silakan Bapak Ibu menuliskannya pertanyaan selama jalannya seminar ini berlangsung, ditujukan kepada saya sebagai moderator atau boleh juga kepada rekan saya Bapak Eko Mariono juga sebagai moderator. Silakan Bapak Ibu bertanya dengan leluasa, dan kami berharap semoga pertanyaan Bapak Ibu boleh membawakan terang, boleh membawakan berkat bagi kita semua. Baik, saya menyerahkan acara ini untuk dipimpin dalam doa kepada Saudara Paulus yang akan memulai dalam doa. Kepada Bapak Paulus kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan seminar kebenaran pada pagi hari ini, kita menundukkan kepala, membuka hati pikiran kita. Semoga Tuhan mengurapi setiap peserta dari seminar kebenaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, membawa kami untuk mengisi hari kami ini, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kesempatan seminar kebenaran saat ini, Engkau mencurahkan Roh Kudus, mengurapi kami semua. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami masih boleh menikmati firman-Mu, menjadi kebenaran, menjadi siraman rohani bagi kami, agar kami boleh mengisi hidup kami ini dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi berkati moderator, pembicara, maupun peserta dari seminar kebenaran ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan semuanya ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan melanjutkan dengan sebelum kita mendengarkan pembicara, kita mengawali dengan berkidung ya, kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Ini berkaitan dengan judul dari seminar pada pagi hari ini, yaitu pujian ini tentang harapan mulia, harapan dan permohonan. Ya, kita boleh baca bersama-sama. Bila Tuhan kan datang pula,
ku selalu mendambakannya. Bila aku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang, dan ingin besertamu. Saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan pujian ini dengan iringan musik ya. Saya akan memberikan contoh sekali menyanyi ya. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan bersama dari depan. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ini. Kita nyanyikan sekali lagi dengan roh jiwa kita yang menengadah pada Tuhan. Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin beserta. Ya Tuhanku, segera datanglah. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Dan ingin besertamu. Ingin besertamu. Kidung ini menceritakan mengenai bagaimana Tuhan akan datang, kapan, dan bagaimana sikap kita. Ini sebagai kidung pembuka, ini dikarang oleh seorang pengarang yang mengharapkan akan kedatangan kembali Tuhan. Dan sementara itu di dalam pengharapannya, dia memiliki kedambaan supaya Tuhan waktu datang
dirinya juga memiliki persiapan kematangan rohani, sehingga waktu Tuhan datang, dia bisa berjumpa dan bersatu menjadi satu ekspresi di dalam kemuliaan Tuhan. Dan nanti secara detail akan diceritakan oleh pembicara. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Ya, setelah itu saya akan mengembalikan kepada moderatornya. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan dengan hati roh yang menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita menyanyikan bersama-sama. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin. Kita nyanyikan sekali lagi sambil angkat tangan kita. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin. Kita nyanyikan sekali lagi dengan roh jiwa kita yang menengadah pada Tuhan. Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, ku kan nampak mulianya, berjumpa dan jantung hatiku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin beserta. Ya Tuhanku, segera datanglah. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu
sampai sekarang, dan ingin besertamu, ingin besertamu. Kidung ini menceritakan mengenai bagaimana Tuhan akan datang, kapan, dan bagaimana sikap kita. Ini sebagai kidung pembuka, ini dikarang oleh seorang pengarang yang mengharapkan akan kedatangan kembali Tuhan. Dan sementara itu di dalam pengharapannya, dia memiliki kedambaan supaya Tuhan waktu datang, dirinya juga memiliki persiapan, kematangan rohani, sehingga waktu Tuhan datang, dia bisa berjumpa dan bersatu menjadi satu ekspresi di dalam kemuliaan Tuhan. Dan nanti secara detail akan diceritakan oleh pembicara. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Ya, setelah itu saya akan mengembalikan kepada moderatornya. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan dengan hati roh yang menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita menyanyikan bersama-sama. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin. Kita nyanyikan sekali lagi sambil angkat tangan kita. Bila Tuhan kan datang pulang, ku selalu mendambakannya. Bila ku kan nampak mulianya, berjumpa dengan jantung hatiku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan. Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, segera datanglah, agar hatiku dapat penghiburan.
Ku menunggu sampai sekarang dan ingin besertamu dan ingin besertamu dan ingin besertamu. Amin. Puji Tuhan, demikianlah pujian kita. Kami serahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya melalui kidung ini juga kembali kita punya suatu kedambaan mengenai merindu dambakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mengenai kedatangan Tuhan ini, saudari, pertama, Tuhan sudah menubuatkan dan sudah menggenapkan tentang kedatangannya yang pertama. Selanjutnya, mengenai kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan juga sudah menubuatkan dan akan digenapkan di akhir zaman ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita perlu melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan kita perlu mempersiapkan diri untuk kedatangannya kembali. Kita semua harus jelas mengenai kedatangan Tuhan. Karena ketika kita melihat tanda-tanda kedatangannya, membawa kita menuntut Tuhan dan memandang kepadanya agar kita, pasangan kita, bahkan keluarga kita pun menjadi orang yang bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Dalam kesempatan ini, kita akan sama-sama mendengarkan berita mengenai kedatangan kembali Tuhan, yang secara garis besar pertama adalah bicara nubuat mengenai kedatangan kembali Tuhan berkaitan dengan orang Yahudi. Yang kedua, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Yang ketiga adalah pengangkatan kaum beriman. Kiranya kita kembali mempersiapkan diri kita, memohon kepada Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh pembicara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan beri kesempatan pada pagi hari ini, kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu mengenai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Kiranya Kau menyingkapkan setiap kebenaran-Mu kepada setiap kami, sehingga kami pun memiliki hati yang merindu dambakan di Kau ya Tuhan. Berkati semua yang hadir dalam kesempatan ini. Berkati semua juga yang akan berbagian dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya juga darah-Mu menudungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tutup bungkus setiap perlengkapan sarana-prasarana yang kami pergunakan, sehingga acara ini bisa segera dengan baik dan lancar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan berita mengenai kedatangan kembali Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Anton. Dipersilakan. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan
buku mengenai kedatangan kembali Tuhan. Bukunya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan mempresentasikan ini berdasarkan apa yang saya pelajari, menurut urutan apa yang saya pelajari. Jika ada yang belum lengkap, Bapak Ibu bisa membeli buku ini di Jasperin. Bisa buku fisik atau yang e-book di Playbook, bisa unduh nanti di Play Store ya. Dan ada tambahan yaitu buku ini Pengajaran Para Rasul. Sedikit tambahan. Tapi intinya yang saya bicarakan buku ini. Bukunya ini adalah karangan Saudara Witness Lee. Kalau Bapak Ibu lebih mantap lagi ya beli, baca bukunya ini. Baik, saya akan presentasikan, saya akan tampilkan PPT-nya. Kiranya semuanya bisa melihat penampilan dari presentasi ini. Seminar kebenaran, kedatangan kembali Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat sekilas pandang kedatangan kembali Tuhan. Tadi sudah dibacakan oleh Saudara Eko. Ada 3 poin penting di dalam sekilas pandang kedatangan kembali Tuhan. Yang pertama, mengenai nubuat-nubuat mengenai kedatangan kembali Tuhan berkaitan dengan orang Yahudi. Saya garis bawahi berkaitan dengan orang Yahudi, bangsa Israel. Yang kedua, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Yang ketiga adalah pengangkatan kaum beriman. Pengangkatan kaum beriman ini saya akan menyampaikan lebih banyak mengenai pengangkatan sebelum kesusahan besar. Kaum beriman yang menang. Baik, saya lanjutkan. Mengenai nubuat-nubuat kedatangan kembali Tuhan yang berkaitan dengan orang Yahudi, kita bisa melihat di dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di sini kita melihat Daniel melihat satu visi mengenai 70 minggu. Visi yang Daniel lihat ini sangat berkaitan dengan kedatangan kembali Tuhan di akhir zaman. 70 minggu, 1 minggu itu adalah 7 tahun. Tujuannya Daniel melihat visi ini adalah supaya untuk mengakhiri dosa. Saya bacakan 70 kali 7 masa. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan. Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Tujuannya untuk mengakhiri dosa. Menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan, kebenaran yang kekal. Ini adalah mengacu kepada kedatangan kembali Tuhan di akhir zaman. 70 kali 7 masa. Ini ada 3, dibagi 3 tahap. 70 kali 7 masa. 1 masa atau 1 minggu adalah 7 tahun. Jadi 70 kali 7 adalah 490 tahun dibagi 3. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa,
dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ya, kita lihat ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ada tiga bagian. Ini bagian pertama adalah 7 kali 7 masa. Bagian yang kedua 60 kali 2 masa. Yang bagian pertama kita melihat yaitu dari pernyataan pembangunan kembali Yerusalem sampai perampungan pembangunan kembali Yerusalem. Ini ada di zaman hukum Taurat. Jadi 7 kali 7, 49 tahun nubuat ini sudah digenapi. Bagian yang kedua yaitu 62 masa kali 7, 434 tahun. Dari perampungan pembangunan kembali Yerusalem sampai penyingkiran Mesias. Dan nubuat ini sudah digenapi. Kita lanjutkan berikutnya. Daniel pasal 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini kita lihat raja ini mengacu pada antikristus. Lihat berikutnya, ini adalah bagannya di dalam zaman hukum Taurat. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada 6 zaman di dalam kerajaan Allah. Dalam zaman sebelum dunia dijadikan, kedua, zaman sebelum hukum Taurat, ketiga, zaman hukum Taurat, keempat, zaman kasih karunia atau zaman gereja hari ini, kelima adalah zaman kerajaan, keenam adalah langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Nah, ini pada zaman hukum Taurat, zaman yang ketiga. Kita melihat yaitu 70 minggu ini dibagi 3. Yang pertama 7 masa, 7 kali 7, 49, ini sudah digenapi. Yang kedua 62 masa minggu. Ini ada 434 tahun. Dari perampungan, pembangunan kembali Yerusalem, sampai penyingkiran Mesias. Mesias mengacu kepada Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu sudah disalibkan. Mengalami proses, dia mati dan bangkit, naik, duduk di sebelah kanan Allah, menjalankan ministry surgawinya, sampai kedatangan kedua kalinya. Tinggal satu bagian yang terakhir. Kalau kita lihat di sini 7 ditambah 62 berarti 69. Kurang 1 berarti 70. 1 kali 7. 7 tahun. Ya, tinggal 1 kali 7. 1 kali 7 ini kapan? Baik, kita lihat Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan kurban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita lihat kata raja, saya garis bawahi, ini mengacu kepada antikristus. Nubuatan bagian yang terakhir, minggu yang terakhir, 1 kali 7, itu menunggu raja, seorang raja. Siapa ini? Dia adalah antikristus. Pembinasa keji. Yang dilambangkan di kitab Wahyu juga binatang. Ya, ada angka 666. Saya tidak membahas ini. Nanti kalau pertemuan seminar-seminar berikutnya bisa dibahas khusus tentang antikristus. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama
1x7. Jadi di sini kita lihat raja mengadakan satu perjanjian. Kita tunggu tanggal mainnya. Kapan Antikristus mengadakan perjanjian damai selama 7 tahun dengan Israel untuk mendamaikan Israel dengan Palestina. Yang kita lihat akhir-akhir ini berita-berita yang semakin tergenapi, hampir 100% firman Tuhan itu akan tergenapi semuanya. Kita harus percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekiranya pagi ini kita persembahkan hati roh kita. Kita harus punya perasaan yang peka terhadap situasi dunia hari ini. Lebih-lebih situasi pandemi. Kita jangan anggap semuanya itu berlalu begitu saja. Kita anggap enteng, oh ya cuma itu saja. Kita harus punya perasaan peka. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus melihat firman Tuhan ini. Baik, saya lihat di sini 1x7 yaitu ada di zaman kasih karunia. 1x7 minggu yang terakhir ini adalah zaman rahasia gereja. Ya, jadi dimulai dari kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus di awal, perluasan Injil, ya ada 4 kuda itu putih, kuda putih pemberitaan Injil, merah peperangan ya, hitam kelaparan, abu-abu kematian, itu berlangsung di dalam meterai 1 sampai meterai ke-4. Saya tidak membahas 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nanti kalau dibahas terlalu melebar. Saya hanya fokus bicara tentang kedatangan kembali Tuhan. Kita lihat 1x7 ini sebenarnya kapan? Ini sebenarnya sudah kita alami Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kita namakan zaman rahasia gereja. Hari ini kita bisa menikmati Tuhan, hidup di dalam penghidupan gereja. Ini ada di dalam zaman rahasia gereja. Yaitu zaman di dalam rencana Allah. Ekonomi perjanjian baru Allah. Kalau kita lihat di dalam Efesus 3:9-11. Ya, jadi tujuan yang berabad-abad tersembunyi ini ya telah dinyatakannya. Ini di dalam Efesus oleh Rasul Paulus. Rencana Allah, ekonomi Allah. Ada satu tujuan. Ya. Tujuan kehendak Allah, hasrat hatinya, keinginannya. Allah ingin mendapatkan anak-anaknya, umatnya yang telah tertebus, dilahirkan kembali, dikuduskan, diubah, diserupakan menjadi satu ciptaan yang baru, mempelai perempuannya dipersiapkan sampai kedatangan kali kedua. Inilah zaman rahasia. Kita tidak melihat Tuhan ada di mana, tapi kita lihat Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan menggarapkan dirinya, hayatnya ke dalam diri kita secara tersembunyi melalui situasi lingkungan, keadaan, supaya kita diputrahkan, bertumbuh dalam hayat, matang di dalam hayat, ada di dalam penghidupan gereja. Inilah zaman rahasia gereja di dalam minggu yang terakhir. Nah, lalu kapan raja itu mengadakan perjanjian? Selama 7 tahun. Nah, ini di masa minggu terakhir di sini gambarnya. Ya. Antikristus mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Bani Israel. 3,5 tahun pertama dibagi 2 ya. Ini masa damai perjanjian. Terus 3,5 tahun terakhir, ini awal kesusahan besar sejak Antikristus mengingkari janji, membatalkan perjanjian itu di paruh yang kedua. Dan dia menghentikan segala kurban-kurban persembahan penyembahan orang Israel di Bait Suci, diganti dengan patung-patung patung kekejian, yaitu patung Antikristus. Sejak itulah ada kebinasaan, penghancuran, awal kesusahan besar. Tapi nanti kita akan bahas di masa damai 3,5 tahun sebelum kesusahan besar. Baik, kita akan melihat di sini kapan
3,5 tahun itu damai. Seorang raja antikristus yang mendamaikan ini, yang membuat perjanjian damai ini. Kapan? Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita memang tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Malaikat pun tidak tahu. Anak manusia tidak tahu. Bapa tidak tahu. Bapa yang tahu hanya Bapa. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, meski kita tidak tahu, tapi paling tidak kita tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda ini adalah fakta-fakta firman kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Paling tidak kita tahu tandanya, ancer-ancernya. Kalau pencuri itu mau datang malam-malam, waktu liburan, sekitar sekelilingnya sepi, ini itu ya. Kita tahu tanda-tandanya, karena kita orang yang berjaga-jaga. Baik, kita baca di dalam Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini murid-murid mengatakan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tandanya kita bisa tahu ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Memang kita tidak tahu kapan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun Tuhan akan datang, tapi kita tahu tandanya. Matius 24 ayat 32. Bagaimana kita bisa tahu tandanya apa? Matius 24:32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, di sini dikatakan ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Ini pemulihan kehidupan bangsa Yahudi. Ya. Dan mulai bertunas. Ini aktivitas-aktivitas kegiatan ekonomi politik suatu negara yang sudah terbentuk. Tandanya ini kita lihat. Kedatangan kembali Tuhan itu tanda yang paling besar. Ya ini, Matius 24 ayat 32. Pertama, pemulihan bangsa Israel. Bangsa Israel harus dipulihkan, harus ada di tempat ground, tanah. Dia harus kembali ke tanah itu membentuk suatu negara. Apakah tanda ini sudah digenapi? Sudah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Kita lihat di tahun 1948, tanggal 14 Mei, State of Israel is born. Ya, ini lahirnya bangsa Israel. Disahkan oleh PBB, dibantu oleh negara-negara lain, disahkan, akhirnya berdirilah menjadi negara Israel merdeka. Memang ada beberapa pihak yang tidak setuju, tapi mayoritas setuju. Akhirnya berdirilah negara Israel. Kita lihat ini perjanjian dengan PBB sudah ditandatangani, ya resmi 14 Mei 1948. Dan ini bisa terjadi tanda ini. Firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan remehkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan akan terjadi. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Sion, Israel ya, lambang dari Israel. Kita tahu, saudara-saudari, Bapak Ibu, bangsa orang Yahudi sudah kembali ke tanahnya, mendirikan negara Israel selama 2.500 tahun, ya, 25 abad. Kehilangan tanahnya, tersebar di seluruh dunia, sudah terasimilasi menjadi warga negara setempat. Tapi bisa kembali lagi.
sudah hampir punah itu ya, tapi bisa kembali. Inilah orang Yahudi, umat pilihan Tuhan yang spesial. Kenapa bisa kembali? Kedaulatan Tuhan. Tuhan mengatakan A pasti A. Dia mengatakan di dalam firman-Nya, kembali ya kembali. Ini kedaulatan Tuhan. Jangan main-main terhadap nubuat Tuhan. Akan terjadi. Lebih baik kita percaya daripada kita berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan. Kita melihat yang kedua, tanda kedua. Kembalinya Yerusalem kepada orang Yahudi tahun 1967. Allah tidak puas hanya umatnya ini kembali ke tanah negaranya. Allah menginginkan kota Yerusalem, kota suci. Kota suci. Ya, tanah sudah, kota sudah. Tahun 67 ini. Coba lihat, baru merdeka bangsa Israel bisa merebut kota Yerusalem dari berbagai konflik negara-negara lain berebutan, ini tanah saya, ini tanah saya, ini tanah saya. Tapi bisa mendudukinya sebelah timur. Kalau tidak kedaulatan Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara-saudari, coba kita bayangkan. Negara Israel itu negara kecil, sekelilingnya negara-negara yang besar, kuat militernya, tapi bisa merebut. Ini kalau enggak tangan Tuhan yang turut campur tangan, bangsa Israel tidak bisa menduduki Yerusalem. Sampai hari ini permasalahannya di sini ya. Tinggal yang terakhir yaitu tanda ketiga. Ini Yerusalem diakui sebagai ibu kota negara Israel. Sampai baru kemarin bulan Mei 2017 dipelopori oleh bangsa Amerika. Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian diikuti oleh sekutu-sekutunya menyatakan disahkan. Ya, nanti lainnya akan mengikuti juga. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari, ini akan segera tergenapi semuanya. Kita melihat yang ketiga, tanda ketiga, pembangunan kembali bait Allah. Nah, ini yang paling penting. Sudah ada tanah, ada kota, baitnya. Ini yang penting. Baitnya untuk ibadah penyembahan umat Israel. Ya, persembahan-persembahan kurban, ibadahnya orang Israel. Ya, menurut perjanjian lama. Ini ada yang bilang di Masjid Al-Aqsa, ada yang bilang sebelah timur, ada yang di Gunung Muria ya. Di gunung dekat Gunung Muria itu ada bekas persembahan Ishak ya kepada Tuhan, dipersembahkan oleh Abraham. Ini ada yang ngomong demikian. Tapi yang paling kita tunggu tanda kedatangan yang ketiga ini, pembangunan kembali bait Allah. Ya. Kalau masa damai sudah dimulai, berarti ada perjanjian untuk umat Israel membangun kembali bait untuk ibadah mereka. Terus dari inilah tanda yang harus kita lihat yang terakhir, terutama bait suci ya. Di dalam Matius 24:14 dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 24:15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. 1 Tesalonika 2 ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Barulah tiba kesudahannya. Nah, ini maksudnya tiba kesudahannya ya, Tuhan akan datang. Sampai Tuhan datang, melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji ini adalah
antikristus. Dia akan membatalkan perjanjiannya di paruh yang kedua, 3,5 tahun, 7 tahun dibagi 2, 3,5 tahun damai, tenang. Lalu di tengah-tengah itu membatalkan perjanjiannya. Pembinasa keji berdiri di tempat kudus itu. Mengaku dirinya, dikatakan di 1 Tesalonika ayat 4, disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, terang-terangan disembah sebagai Allah. Hari ini kita lihat di dunia ini, apalagi masa pandemi ini, krisis kepemimpinan. Siapa ini yang pemimpin yang bisa berkuasa mengatasi seluruh dunia, baik ekonomi, baik lain-lain. Kita tunggu tanggal mainnya ya. Ini mereka akan terang-terangan menyatakan dirinya Allah. Orang-orang ibadah semua di stop. Ya, Israel tidak bisa beribadah, tidak bisa mempersembahkan kurban lagi. Bahkan semua harus beralih kepada pembinasa keji ini, antikristus. Sejak itulah awal kesusahan besar. Ya. Jadi saudara-saudari, kita bukan menunggu masa damai. Kapan kita siapnya? Ya sekarang ini. Kalau kita lihat nanti kedatangannya kembali ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya. Ini Wahyu 3:3. Saya bacakan, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudari, kalau orang berjaga-jaga, itu pasti tahu. Siap, kapan pencuri itu datang. Ya, secara gambaran, pencuri datang itu kalau ditinggal sepi, nggak ada rumahnya sepi ya, atau lingkungannya sepi, hari-hari libur, malam-malam yang gelap. Nah itu kita harus berjaga-jaga. Justru kita tahu ini, ya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan ini, buku ini yang sangat membantu kita, justru kita tahu pada waktu manakah akan tiba-tiba datang kepadamu. Di sini kita melihat ciri-ciri kaum beriman yang dicuri oleh Tuhan. Pencuri itu pasti mencuri barang-barang yang berharga. Tidak mungkin mencuri barang-barang yang tidak berharga. Mencuri barang bekas, kursi sudah jebol-jebol, TV jadul, sudah rusak dibawa. Berat sekali ya. Mencuri yang paling berharga, kalau bisa seringan mungkin tapi harganya em-eman. Apa itu? Berlian. Yang dicuri itu berlian dulu, dibongkar semua. Kedua yang ringan-ringan ya uang kertas, uang kontan ya. Kalau nggak ada ya agak berat-berat, HP ya. Dia mencuri yang sangat berharga. Ciri-cirinya kalau kita mau dicuri oleh Tuhan. Pertama, matang dalam hayat. Agar berharga bagi Tuhan ya. Saudara-saudari, kita lihat ini ayat-ayat referensinya ada di Wahyu pasal 2 ayat 7, 11, 17, pasal 3 ayat 5, 12. Banyak sekali. Saudara-saudari, kita tahu bahwa di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu membicarakan mengenai 7 gereja di Asia Kecil. Di sini kita melihat bahwa gereja mengalami satu kemerosotan, penyimpangan. Maka itu Tuhan memanggil para pemenang. Ya, Tuhan memanggil para pemenang di dalam kitab Wahyu. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 7. Di sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa yang bertelinga? Saudara-saudari, Bapak Ibu, kiranya kita pagi siang ini bertelinga, mendengar firman nubuatan ini. Orang kalau mau melihat visi, perlu mendengar dulu. Seperti Saulus, ada suara, mendengar, lalu melihat.
saudara-saudari, Bapak Ibu, kita perlu melihat melalui mendengar firman Tuhan. Ya, bertelinga. Kiranya kalau kita tidak bisa mendengar, telinga kita harus disunat dalam perjanjian lama, dibersihkan oleh darah penebusan Tuhan. Kita mohon, oh Tuhan, ya, supaya kita bisa mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Roh, penekanannya roh, karena ini akhir zaman. Roh ini diperkuat 7 ganda. Ya, seperti lampu ini kurang terang, volumenya dibesarkan. Hari ini kita perlu ada di dalam pergerakan roh, pimpinan roh, di dalam firman Tuhan, mewahyukan firman-Nya, kebenarannya bagi kita. Siapa yang menang akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, kita perlu dipulihkan. Ini teguran bagi gereja di Efesus. Banyak kegiatan, tapi kehilangan kasih yang semula. Hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan, kenikmatan akan Tuhan. Di sini dikatakan pohon kehidupan. Ministri Rasul Paulus bukan memberikan doktrin pengajaran saja. Lebih-lebih dia memberikan rawatan, memberi makan roh kita. Supaya apa? Bertumbuh di dalam hayat. Supaya matang, saudara-saudara. Kita mohon Tuhan mendorong kita supaya punya selera, menikmati firman Tuhan, makan firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh matang di dalam Tuhan. Ya, ini persiapan kita supaya bisa dicuri oleh Tuhan, dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan, intim, tiap pagi datang kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus. Matang secara pribadi yang kedua. Secara pribadi ini tidak bisa suami istri diangkat, ya, anak-anak. Lihat pribadi-pribadinya masing-masing. Jadi secara pribadi matangnya ini. Kalau istrinya matang, ya istrinya yang diangkat dulu. Suaminya matang, ya suaminya dulu. Kalau anaknya, ya sebaliknya. Ini secara pribadi, individu. Tapi bukan berarti tidak korporat. Nah, yang ketiga, matang secara korporat, ya. Jadi kita ini apa? Secara korporat, bersama-sama, ada di dalam penghidupan gereja. Korporat ini mengacu kepada penghidupan gereja. Di dalam penghidupan gereja, kita bisa bertumbuh dan matang. Tapi bukan berarti kita hidup dalam gereja santai-santai, lalu bisa tumbuh dan matang. Tidak, ya harus berjeri lelah. Kita harus membayar harga. Kita harus rajin, ya, supaya bertumbuh dan matang. Sama seperti kalau kita mau mendapat gelar S1, ya kita harus kuliah. Setelah kuliah, kita dijamin pasti lulus S1, sarjana. Tapi apakah kita santai-santai? Ya tidak, harus belajar terus. Sampai meraih gelar, sampai lulus meraih gelar S1. Demikian juga di dalam penghidupan gereja. Kita perlu ada satu penghidupan yang korporat, terbangun bersama dengan kaum saleh. Puji Tuhan, inilah ciri kita dicuri oleh Tuhan. Yang ketiga, pengangkatan kaum beriman, prinsip pengangkatan. Ya. Jadi yang tadi apa aja ya kita kriterianya dicuri. Sekarang prinsipnya. Prinsip pengangkatan di Kejadian 5:24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya garis bawahi, hidup bergaul dengan Allah. Ya. Ini bahasa aslinya itu bergaul itu adalah berjalan dengan Allah. Walk with God, ya. Ini di dalam King James, bahasa Inggris, berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudari? Kita itu, hidup kita hanya Kristuslah sebagai inti di dalam penghidupan kita. Dialah yang memimpin kita, mewahyukan kita. Jadi bukan lagi kita yang hidup, bukan menuruti konsepsi alamiah kita, ego kita, kepentingan kita. Hidup kita lebih banyak untuk kepentingan Tuhan. Ya. Jadi ini menyangkut masalah ego ditanggalkan. Prinsipnya kalau kita mau diangkat, seberapa banyak ego kita ditanggalkan.
Tuhan pernah ngomong di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus menyangkal diri, menyangkal ego dalam bahasa Yunani ya, ego. Lalu memikul salib, lalu mengikuti Tuhan. Saudara-saudari, semakin kita menyangkal diri kita, mengesampingkan diri kita, dan kita mendahulukan kepentingan Tuhan, unsur Allah bertambah di dalam kita, ya kita semakin diangkat, ringan, tidak dibebani oleh diri kita, manusia lama kita ini. Dikatakan di sini sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Haleluya, diangkat ya. Pengangkatan kaum beriman pemenang dan pengangkatan kaum beriman mayoritas. Nah, ini saya perlu jelaskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 5. Saudara-saudari, lalu kriterianya, jenis-jenisnya orang-orang yang diangkat sebelum kesusahan besar pada waktu masa damai. Jadi pengangkatan ini berlangsung pada masa damai 3,5 tahun pertama itu. Antikristus mengadakan perjanjian, itu sudah mulai dibuka pengangkatan sampai akhir kesusahan besar, pengangkatan secara mayoritas. Tapi saya tekankan di sini pengangkatan yang sebelum kesusahan besar, untuk kaum beriman pemenang saja. Ada konsepsi ajaran-ajaran guru-guru kekristenan mengatakan semua orang Kristen akan diangkat, ya, diangkat semuanya, entah mateng nggak mateng, pokoknya diangkat semuanya naik surga pada kesusahan besar itu ya. Tidak, kita lihat di sini dibedakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang kita harapkan adalah diangkat sebelum kesusahan besar pada masa damai pertengahan minggu terakhir yang pertama. Ada 5 jenis di sini. Tambahannya saya kutip dari buku ini ya, Pengajaran Para Rasul. Ada 5 jenis. Yang pertama di Wahyu 12:5 ayat 5, seorang anak laki-laki. Ya, ini jenis pertama. Seorang anak laki-laki dirampas, ini artinya diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ke taktanya. Langsung ini langit tingkat ketiga. Ya. Anak laki-laki ini siapa? Mengacu kepada bapak-bapak gereja, pendahulu-pendahulu kita yang sudah mati martir membela kebenaran. Dia sudah meninggal, dia akan dibangkitkan pada kedatangan Tuhan yang seperti pencuri ini ya, diangkat. Nah ini, mengacu kepada pemenang-pemenang. Anak laki-laki ini bagian yang lebih kuat. Sini perempuan melahirkan anak laki-laki, perempuan melambangkan gereja ya secara keseluruhan. Di tengah-tengah itu ada bagian yang lebih kuat, yaitu anak laki-laki. Orang-orang yang membela kebenaran. Jenis ini. Kita bukan jenis ini kalau kita masih hidup. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 10, jenis engkau menuruti firman-Ku. Bapak Ibu Saudara-saudari, engkau menuruti firman-Ku. The word of my passion ya, di dalam bahasa Inggrisnya. Orang yang menuruti firman itu artinya orang yang tekun, di sini dikatakan. Tekun di dalam firman Tuhan. Tekun artinya apa? Bisa menahan, menanggung penderitaan, penolakan dan penganiayaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita membela kebenaran, banyak orang tidak senang, ditolak, dianiaya. Kalau kita tekun, setia, inilah ciri pemenang. Dan pasal 3 ayat 10, ini ada di gereja mana? Ada gereja di Philadelphia, 7 gereja semua dicela, hanya Philadelphia yang tidak dicela. Dipuji. Kenapa? Menuruti firman Tuhan. Kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Penghidupan gereja kita perlu dipulihkan. Tinggalkan penghidupan gereja yang merosot. Kita perlu dipulihkan ke dalam pemulihannya. Penghidupan gereja yang ada di Philadelphia. Menuruti firman-Ku. Tekun menantikan aku. Dari hari pencobaan dilindungi. Ini mengacu kepada kesusahan besar. Sebelum kesusahan besar. Ini ciri yang kedua. Apakah kita ada di sini Bapak Ibu? Semoga kita semua ada di sini. Yang ketiga, Wahyu 14 ayat 4, yaitu buah sulung, ya, korban-korban.
Ini mengacu kepada yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban. Bahasa Inggrisnya first fruits ya, di King James. Buah sulung. Buah sulung itu di antara ladang itu yang ada yang masak duluan. Nah, itu yang dipetik. Ini buah sulung ini mengacu kepada orang yang masih membujang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda-mudi, adakah di sini yang masih belum menikah, bujang? Jagalah kemurnian Anda. Setialah mengikuti Tuhan, setialah menikmati Tuhan, setia melayani Tuhan, tidak tergoda oleh hawa nafsu dunia yang menyesatkan, menjatuhkan kita. Berjaga-jagalah. Ini jenis untuk yang membujang. Ya, ini ada di 1 Korintus juga disinggung. Yang belum menikah ya. Kemudian yang keempat, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini jenis pengangkatan sebelum kesusahan besar yang keempat. Berjaga-jagalah. Apakah kita berjaga-jaga dan berdoa? Kita akhir-akhir ini di masa pandemi banyak disiarkan doa-doa syafaat, pokok-pokok doa. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari mengikutinya? Kita tinggal doa saja. Kalau doa berarti kita sudah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berarti kita ini siap sedia. Luput dari semua yang terjadi. Ini maksudnya kesusahan besar ya. Kita luput dari kesusahan besar nanti. Mulai sekarang lah kita banyak berdoa, berjaga-jaga. Kita kembali. Justru ini menyelamatkan kita dari godaan dunia, hawa nafsu, dan segala dosa. Yang kelima, yaitu Matius 24:40. Ini ada dua orang ya di ladang, seorang dibawa, seorang ditinggalkan. Ini adalah mengacu pada pengangkatan ya. Yang kedua ini dua orang perempuan memutar batu kilangan. Ini orang-orang profesi, orang-orang yang bekerja, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia tetap, hatinya ini tetap merindukan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, berjaga-jaga dalam hayat seperti gadis yang bijaksana. Meskipun sibuk dalam pekerjaan, dia akan diangkat. Ini perempuan ini memutar batu kilangan ini untuk menghasilkan makanan. Ibu-ibu rumah tangga yang sibuk memasak, sibuk mengurusi rumah tangga, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita termasuk ini? Kiranya kita sesibuk apapun, kita tetap tertuju kepada Tuhan. Ya, ini bagian yang saya jelaskan di sini yang terakhir ya, pada minggu terakhir. Jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri ini ada 3 tahap. Tahap pertama itu mulai dari takhta surga. Ini adalah kedatangan dalam bahasa Yunani parousia, kehadirannya, penyertaannya. Dia itu sudah hadir, sudah lihat kita, makanya kita jangan main-main, kita harus takut ya. Tuhan itu hadir ya, melihat. Nah, kedatangan seperti pencuri yang tahap pertama ini dia ada di takhta surga yang pertama ya, tidak kelihatan seperti pencuri. Dia akan mengangkat 5 jenis tadi yang saya bicarakan. Sebelum kesusahan besar, ini garisnya ini ya, 3,5 tahun pertama. Sebelum kesusahan besar, mengangkat anak laki-laki, gereja di Philadelphia, firman ketekunan, buah sulung, doa orang di ladang, 2 orang memutar batu kilangan, pemenang yang berjaga-jaga. 5 jenis ini akan diangkat dulu, langsung ke tata surga, ke Sion surgawi ya. Kita lihat di sini. Semoga kita semua merindukan, menantikan, mengharapkan seperti ini. Kalau dimulai sekarang Bapak Ibu, jangan nunggu kapan perdamaian sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudari. Lalu yang gambaran bagian ini yang 3,5 tahun terakhir, ini kesusahan besar ya. Di sini ada pengangkatan dari surga, tahap yang kedua Kristus turun ya ke angkasa. Nah, ini mengangkat yang mayoritas. Jadi orang-orang kudus yang meninggal masa kesusahan besar, tertekan. Kita sekarang aja pandemi baru 3 bulan di lockdown, stay at home,
kita sudah stres, kapan keluar, kapan kita jalan-jalan, apalagi 3,5 tahun, kesusahan besar. Ya, ada iblis, antikristus, nabi palsu, menganiaya umat Israel, umat Kristen, dianiaya semuanya. Ada malapetaka, kita tidak bahas itu ya. Tapi saya singgung sedikit, ada malapetaka, gempa bumi, di rumah gempa bumi. Kita keluar, di luar ada wabah. Mungkin wabahnya lebih ganas dari sekarang. Jadi gimana kita? Ini namanya kesusahan besar. Ada yang meninggal, sudah matang meninggal. Ada yang belum meninggal, masih bertahan. Nah ini akan diangkat dulu ya. Diangkat hidup-hidup. Dan yang mati juga diangkat. Nah ini mayoritas. Sampai kedatangan tahap yang ke parusianya yang ketiga, yaitu Kristus dari angkasa ke bumi ini ya, datang langsung terang-terangan, itu berkumpul di satu tempat. Bahasa Ibraninya adalah Armageddon, ya perang. Itu ada tiga militer besar ya. Dari Eropa itu antikristus, dari utara itu Rusia, dari timur jauh itu matahari terbit, dilambangkan matahari terbit, berhimpun di sana. Nah itu untuk menghancurkan umat Israel ini ya. Disitulah Tuhan datang membela ya. Dan sampai pada kesudahannya. Yang terakhir barulah di penutupan kesusahan besar ini ya, Kristus akan mengalahkan antikristus dan pasukannya. Puji Tuhan, kita datang bersama antikristus, kita menghancurkan kerajaan dunia ini yang puncaknya adalah antikristus. Seperti gambaran mimpinya Nebukadnezar itu ya, patung yang besar itu, ada 4 bagian itu, Babel, Media Persia, Yunani, kemudian Kaisar Romawi ya, yang sampai dipulihkan lagi Kaisar yang ke-7 ya, yang mengadakan pendamaian ini, yang nanti kita akan lihat itu melambangkan kerajaan manusia lama, ciptaan lama, puncaknya, ultimanya itu akan dihancurkan oleh batu yang tanpa perbuatan tangan manusia. Ini Kristus beserta para pemenang yang sudah bulan madu ya, kita diangkat lebih dulu, kita hancurkan itu antikristus dan menghancurkan Babel ya, Babel material. Kristus menyelamatkan, mengumpulkan dan memulihkan Bani Israel. Kristus membelenggu setan dan membuangnya ke dalam jurang tak berdasar. Kristus menghakimi bangsa-bangsa yang hidup. Dan Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun, memulihkan segala sesuatu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekali lagi kita perlu melihat kedatangan kembali Tuhan ini. Kita bisa melihat tanda-tandanya ini, terutama tanda yang terakhir, ya, mengenai dibangunnya bait suci, yaitu kita menunggu ada antikristus atau yang disebut raja, pembinasa keji, yang muncul di minggu yang terakhir, paruh pertama mengadakan perjanjian 7 tahun. Kalau kita melihat ini, sudah waktunya ada pengangkatan sampai akhir kesusahan besar, baik yang kaum beriman pemenang sebelum kesusahan besar maupun yang mayoritas. Kita harapkan kita sekarang ini bisa yang sebelum kesusahan besar yang ada 5 ciri ini. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi pada seminar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan pada moderator. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudari sekalian. Kita telah mendengarkan berita mengenai kedatangan Tuhan. Nah, sesi ini kurang lebih sekitar 20 menit. Ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu saudarian bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat via Zoom. Bisa ditujukan ke saya. Nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber. Yang pertama oleh Bapak Paulus, yang kedua oleh
Bapak Yosafat. Selanjutnya juga kita ada kuis berhadiah. Jadi nanti akan saya ada tanyakan 2 pertanyaan. Juga Bapak Ibu saudara sekalian bisa menjawabnya di kolom chat. Nanti berhadiahnya adalah playbook. Nanti akan diaturkan panitia. Apakah sudah ada pertanyaan yang bisa dipertanyakan untuk narasumber? Sambil menunggu, saya akan kemukakan kuisnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah tanda kedatangan Tuhan yang belum digenapkan yang berkaitan dengan Israel? Saya ulangi kembali. Apakah tanda kedatangan Tuhan yang belum digenapkan yang berkaitan dengan Israel? Kedua, kedatangan Tuhan seperti pencuri, apakah sebelum atau sesudah kesusahan besar? Sekali lagi, saya ulangi. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, apakah sebelum atau sesudah kesusahan besar? Untuk kuis ini bisa dijawab via chat Zoom. Siapa cepat dan benar, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, sudah ada masuk satu dari puji Tuhan, sudah ada 2 masuk ya. Dari pertama adalah, ini saya bacakan yang paling atas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama dari Bapak Baka Pranata Ginting. Jawabannya yang pertama adalah pembangunan kembali Bait Allah. Monggo untuk pembicara boleh sekaligus mendengarkan kira-kira jawabannya benar atau salah, nanti keputusan di tangan pembicara. Yang kedua, jawaban dari Bapak Baka adalah sebelum kesusahan besar. Ya, oke. Lalu kemudian juga jawaban dari Bapak Sony Okvianto. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah pembangunan kembali Bait Allah di Israel. Yang kedua adalah kedatangan Tuhan seperti pencuri sebelum kesusahan besar. Oke, saya bacakan yang jawabannya. Nomor 1 adalah bla bla bla, yang kedua adalah bla 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 ya. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Evliani Engalika. Nomor 1 adalah membangun Bait Allah, nomor 2 sebelum kesusahan besar. Ibu Cornelia Cipto, jawaban pertanyaan nomor 2, nomor 1-nya nggak ada ya Ibu, nomor 2-nya sebelum kesusahan besar. Demikian juga dengan yang lain, Ibu Maria Selan juga baru jawaban nomor 2 adalah sebelum kedatangan Tuhan. Kalau Ibu Eunike Frentelia Gusmao, jawab pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah pembangunan Bait Suci, yang kedua sebelum kedatangan Tuhan. Ibu Titi Trinova, jawabannya yang pertama adalah pembangunan kembali Bait Allah, yang kedua sebelum kesusahan besar. Kemudian, ada Ibu Imelda Papua. Selamat bergabung Ibu yang dari Papua ya. Nomor 1 adalah pembangunan Bait Suci. Ya, pembangunan Bait Suci, tapi nomor 2 nggak ada jawabannya. Kemudian dari Ibu Rebecca Dian, yang belum digenapi adalah perjanjian damai Israel dan Palestina untuk pembangunan kembali Bait Allah. Mungkin yang kedua jawabannya adalah sebelum kesusahan besar. Oke. Kemudian Bapak Dadu Nur Cahya, jawaban yang pertama adalah pembangunan Bait Allah, jawaban yang kedua adalah sebelum kesusahan besar. Kemudian Ibu Yustanti Siagian, jawaban nomor 1 adalah pembangunan Bait Suci, yang kedua adalah sebelum kesusahan besar. Kayaknya jawabannya sama semua ya.
Saudara Eko ya, jawabannya kok banyak yang sama gitu ya. Berarti pendengar kita mendengarkan dari awal sampai akhir dengan baik. Terakhir, dua yang terakhir ya. Setelah ini jangan lagi ya yang memberi jawaban ya, Bapak Ibu ya, karena sudah banyak yang masuk gitu ya. Nanti akan diberikan 4 yang terbaik untuk mereka yang menjawab. 2 yang terakhir adalah dari Bapak Irfan. Nomor 1 adalah pembangunan kembali Bait Allah di Israel, dan yang kedua adalah sebelum kesusahan besar. Dan yang terakhir ada Ibu Sarlita. Dia menjawab hanya 1, nomor 1 jawabannya adalah pembangunan Bait Suci. Ya, demikian jawaban yang masuk ke kami sebagai moderator. Dikembalikan kepada Bapak Anton. Jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya ini ya, mereka yang menjawab sebelum kesusahan besar ya. Yang pertama pembangunan kembali ya, menunggu tanda yang terakhir, pembangunan kembali Bait Suci. Dan yang seperti pencuri itu jelas sebelum kesusahan besar. Tahap pertama dia ada di surga. Jadi yang merasa menjawab itu adalah yang benar. Tapi banyak yang benar ini. Gimana ini, moderator? Cepat-cepat dan terbaik. Gitu ya. Hadiahnya berapa ini? Iya. Ya, baik. Hadiahnya nanti akan diumumkan pada sesi terakhir pada saat pengumuman untuk acara selanjutnya ya. Nah, nanti hadiahnya juga akan diberikan nanti bagi peserta yang namanya disebutkan, yang beruntung menjawabnya, nanti boleh menghubungi panitia untuk mengkonfirmasi ulang nomor handphone apakah sesuai dengan pendaftaran untuk diberikan voucher playbook dari Google Play, buku yang berjudul Kedatangan Kembali Tuhan. Ya, nanti para peserta yang berpeluang menang akan disebutkan pada yang terakhir. Jadi jawabannya sudah tuntas ya, Bapak Anton ya. Oke. Kemudian berikutnya dari Bapak Paulus Unjoyo maupun dari Bapak Yosafat. Mungkin terlebih dahulu dari Bapak Yosafat terlebih dahulu untuk memberikan sedikit tambahan mengenai pembicaraan pagi hari ini. Monggo silakan kepada Bapak Yosafat. Jangan lupa di-mute Bapak Yosafat. Mungkin sambil menunggu apa dikembalikan dulu kepada Bapak Paulus ya, kepada Bapak Paulus Unjoyo dulu. Monggo dipersilakan Bapak Paulus untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Melalui seminar kebenaran ini, semoga ini menjadi dorongan bagi kita untuk mempersiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan. Saya memberikan ilustrasi seperti suatu hari kita melihat hari ini sedang mendung, awan tebal. Kita mungkin tidak tahu hujannya ini, kita tahu dengan awan tebal akan segera turun hujan, tapi kita tidak tahu jam berapa hujannya akan turun. Maka apa yang menjadi kiat kita? Pertama kita harus mempersiapkan, seperti ada istilah sedia payung sebelum hujan. Maka kita ada satu persediaan dalam hal ini. Mengenai kedatangan Tuhan, tadi dikatakan tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita harus tahu tanda-tandanya. Dan tadi dengan menjawab kuis, kita tahu mengenai tanda kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, persiapan kita bagaimana dengan kita mengetahui tanda-tanda itu. Nah, persiapannya ini tadi sudah dikatakan mengenai kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita harus ada satu persiapan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya tadi mengutip pembicara di dalam Matius 24, dikatakan Injil Kerajaan harus diberitakan. Lalu ayat 15 itu
pasal 24:15, pembinasa keji akan berdiri di tempat yang kudus. Ini merupakan satu perlombaan di dalam waktu. Sementara nubuat mengenai kedatangan Antikristus itu akan betul-betul terjadi. Tetapi persiapan bagi kita adalah kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan sebagai persiapan kita. Karena dengan kita memberitakan, tentunya kita ada perbekalan firman, kita ada persekutuan dengan Tuhan, tadi katakan bergaul dengan Allah, maka pemberitaan ini akan menjadi kekuatan bagi kita, dan kita bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Jadi semoga kita memiliki persiapan yang matang, mulai saat ini juga. Harapan kita adalah kita diangkat sebelum kesusahan besar. Tadi katakan kita menjadi barang-barang yang berharga, yang mengandung emas, perak, dan permata. Itu tak lain adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus, di dalam Kristus, di dalam penghidupan gereja, sehingga kita betul-betul menjadi matang, yang siap untuk diangkat bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi tambahan dari saya. Semoga kita menjadi orang yang berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya mengutip seperti yang Di Kidung tadi katakan. Ya. Biarlah kedatangan kembali Tuhan itu bisa menjadi satu harapan kita, satu kedambaan kita yang mulia. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang normal, kita memiliki satu harapan, yaitu Tuhan segera datang. Biarlah melalui seminar ini kita makin dikuatkan menjadikan kedatangan Tuhan sebagai harapan kita yang mulia, menjadi satu kedambaan. Seperti misalnya anak sekolah. Anak sekolah itu memiliki satu harapan, yaitu supaya dia naik kelas. Kalau kuliah, anak yang kuliah, mahasiswa yang kuliah, juga memiliki satu harapan, supaya dia bisa lulus kuliah, supaya dia bisa diwisuda. Nah, biarlah orang Kristen yang normal juga memiliki satu harapan, satu kedambaan, yaitu kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini bisa menjadi harapan, biarlah ini bisa menjadi kedambaan bagi kita semuanya. Kemudian tadi juga dikatakan mengenai persiapan-persiapan mengenai kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa ketika Allah melakukan sesuatu, Dia perlu persiapan-persiapan. Allah tahu bahwa Kristus perlu lahir di Bethlehem. Oleh karena itu, Dia perlu mengadakan persiapan. Bahkan persiapannya itu berabad-abad sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Ketika orang Israel ditawan, ada yang ditawan ke Babel, ada yang ditawan ke Mesir, ada yang ditawan ke Asyur, sehingga di tanah Kanaan sangat sedikit orang Yahudi, orang Israel yang tinggal, tersisa. Nah, ini bahaya, karena kelak nanti Kristus nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke dunia melalui, nggak bisa dilahirkan di kota Bethlehem. Maka berdasarkan kedaulatannya, Allah membawa sebagian dari Bani Israel pulang ke tanah Kanaan.
Salah satu tujuannya adalah mereka bisa menjadi nenek moyang bagi kelahiran Kristus kali yang pertama. Jadi ini adalah salah satu contoh persiapan yang Allah lakukan ya, bagi rencananya. Dalam hal ini kedatangannya kali pertama. Nah, kedatangan kali kedua ini juga harus ada satu nubuatan. Seperti kedatangan Kristus kali pertama adalah nubuatan di Perjanjian Lama yang sudah digenapi. Nanti akan ada kedatangan Kristus kali kedua. Nah, nubuatan ini juga akan digenapi, tapi perlu persiapan demi persiapan. Persiapan secara fisik, tadi Bapak Anton sudah memberikan uraian cukup panjang ya. Tahun 48 lahirnya State of Israel, negara Israel. Kemudian tahun 67 Yerusalem dikuasai kembali oleh Israel melalui perang 6 hari ya. Perang yang semestinya tidak seimbang kekuatan militernya, tapi karena kedaulatan Allah, Yerusalem bisa dikuasai kembali. Ini adalah persiapan fisik. Dan belakangan Presiden Amerika juga menyetujui kalau Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mungkin nggak ada bagian dalam persiapan fisik ini. Kita bukan Donald Trump, kita juga nggak akan ada bagian dalam pembangunan fisik bait suci. Ya. Tetapi kita bisa berbagian dalam persiapan secara rohani, ya. Yaitu mempelai perempuan. Kita ini adalah bagian dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan harus berdandan rapi. Setelah itu, Kristus akan datang kali kedua. Bagaimana cara mempelai perempuan itu berdandan rapi? Nah, tadi juga sudah diutarakan. Ya. Kita salah satunya adalah kita perlu menjadi seperti gereja di Philadelphia, gereja yang memegang firman Allah. Puji Tuhan. Firman Allah perlu menjadi bagian hidup kita. Kita perlu tersusun, terkonstitusi oleh firman Allah. Puji Tuhan. Kemudian kita juga perlu berjaga-jaga. Nggak usah jauh-jauh. Situasi pandemi ini kita juga perlu berjaga-jaga, bukan? Ya, stay at home lah, cuci tangan lah, social atau physical distancing, ya. Ini adalah bentuk dari action berjaga-jaga kita. Demikian pula hari ini kita juga perlu berdoa dan berjaga-jaga. Kita jaga tubuh kita jaga roh kita jaga jiwa kita, ya. Seluruh tubuh kita jaga, jangan sampai dikuasai oleh musuh, jangan sampai terkontaminasi oleh virus dari musuh. Tidak hanya tubuh jasmani ada virus, rohani pun kalau nggak hati-hati juga bisa terserang oleh virus. Maka kita perlu berjaga-jaga. Cara berjaga-jaga yang paling baik adalah melalui kita berdoa, melalui kita bersekutu, melalui kita menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian tadi juga disebutkan ada istilah antikristus. Memang kelak muncul sosok atau persona antikristus. Tetapi kalau kita lihat bahasa Yunani dari antikristus ini mempunyai makna
replace of Christ. Jadi menggantikan Kristus. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip antikristus sudah ada di zaman. Sosok persona antikristus mungkin belum muncul, memang belum muncul saat ini. Tapi prinsip-prinsip antikristus itu sudah ada. Dan di sekeliling kita. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu, membicarakan sesuatu bukan berdasarkan Kristus, ya, itu berarti kita melakukan berdasarkan prinsip anti-Kristus. Jadi kita perlu berjaga-jaga, hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam prinsip anti-Kristus. Kita melakukan semuanya ini supaya apa? Supaya tadi katakan kita bisa menjadi pemenang. Puji Tuhan. Biarlah melalui seminar ini, seperti yang saya katakan tadi, kita dikuatkan kembali. Kedatangan kembali Tuhan adalah harapan dan kedambaan kita yang mulia. Kemudian kita mempersiapkan diri sendiri. Perlu berdoa, perlu berjaga-jaga. Amin. Puji Tuhan. Ini sedikit tambahan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Amin. Ya, baik. Tadi sudah ada gambaran yang dikuatkan baik oleh Saudara Paulus Unjoyo maupun kepada Saudara Yosafat. Terima kasih kepada Bapak Paulus dan Bapak Yosafat. Nah, kemudian berikut ini kami sampaikan nama-nama peserta yang pada kesempatan ini boleh mendapatkan hadiah dari panitia seminar. Namun sebelumnya mohon maaf bahwa peserta yang dianggap peserta adalah yang mengikuti member di Zoom ini, peserta di Zoom. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang ada di YouTube. Jadi kita sedapat mungkin menerima jawaban dari Anda, tapi kami masih fokusnya dulu kepada peserta yang mendaftar di Zoom ini. Silahkan rekan saya, Bapak Eko, untuk menyampaikan siapakah yang beruntung kali ini untuk mendapatkan hadiah voucher Google Play, berupa voucher Google Play Book dari Google. Silakan. Ya, terima kasih untuk para pemenang. Ya, para pemenang ini yang siapa cepat dan juga tepat, ada 4 orang. Yang pertama ada Bapak Irfan. Ya, yang pertama diulangi lagi, ada Bapak Irfan. Kedua Bapak Daduk Nur Cahya. Yang ketiga ada Ibu Imelda. Yang terakhir, yang keempat, ada Ibu atau Saudari Evliani. Ya, Evliani Enggalika. Jadi nanti Bapak, Ibu atau saudari ini yang telah memenangkan mendapatkan playbook sebagai hadiah dari menjawab dengan cepat dan tepat. Ya, demikian pengumumannya. Oke. Baik. Jadi kepada nama-nama yang sudah disebutkan tadi, setelah acara seminar ini boleh menghubungi Bapak Eko lewat jalur chat, ya, lewat jalur chat. Konfirmasi ulang mengenai nomor handphone Anda, ya, nomor handphone Anda, tentunya nomor handphone yang sudah terhubung dengan akun Google Play Store, ya. Kita akan kirimkan buku lewat sana. Kemudian sebelum kita mengakhiri seminar kebenaran siang hari ini,
ada sedikit pengumuman, mungkin rekan saya Ibu Maria boleh menayangkan sebagai follow up dari persekutuan kita yang akan datang. Yang pertama, kita akan mengadakan seminar semacam ini dan kami mengharapkan peserta yang sudah bergabung saat ini boleh bergabung kembali bersama kami pada seminar yang akan diadakan. Kedua adalah, yang pertama adalah tanggal 20 Juni. Ya, yang pertama adalah tanggal 20 Juni, hari Sabtu, pukul 7 malam. Sekali lagi, tanggal 20 Juni, pukul 7 malam, akan ada seminar yang kedua yang berjudul Perumpamaan Gadis Bodoh dan Gadis Bijaksana bagi Kedatangan Tuhan. Ya, seminar yang kedua berjudul Perumpamaan Gadis Bodoh dan Bijaksana bagi Kedatangan Tuhan. Acaranya akan diadakan tanggal 20 Juni, hari Sabtu, pukul 7 malam. Kemudian seminar yang ketiga, tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli, masih 2 bulan lagi ya Bapak Ibu, diadakan tanggal 31 Juli jam 10 pagi, seminar yang ketiga berjudul Kerajaan 1000 Tahun. Ya, sekali lagi tanggal 31 Juli jam 10 pagi, seminar yang ketiga berjudul Kerajaan 1000 Tahun. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, khususnya yang bergabung pada Zoom ini, peserta yang sudah bergabung, Anda boleh konfirmasi ulang kepada rekan yang memberitahu link Anda untuk bergabung pada acara ini, sehingga rekan tersebut bisa memfollow up, memberi pengumuman lebih lanjut melalui nomor WhatsApp yang sudah diberikan. Kemudian untuk memfollow up acara ini, maka akan ada Bible Study yang diadakan dalam grup WhatsApp tentunya. Jadwal dan waktunya akan diumumkan kemudian pada grup WhatsApp. Ya, kepada Ibu Maria mungkin bisa menayangkan pengumumannya. Silakan Ibu Maria. Ya, terima kasih kepada Ibu Maria. Ya, ini jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai seminar ini yang sudah terselenggara, apapun Anda boleh bertanya. Silakan menghubungi nomor yang ada pada layar Anda, atau Anda boleh scan saja untuk bergabung dalam grup WhatsApp. Silakan Bapak Ibu bergabung untuk bertanya ataupun di follow up lebih lanjut. Di grup tersebut ada narasumber yang siap memberikan jawaban, gitu ya. Oke, baik, sekali lagi Bapak Ibu boleh menghubungi untuk kelanjutan seminarnya pada nomor 081 224 741 747174 atau 081 831 0813. Kalau Bapak Ibu agak kerepotan untuk mencatat nomor ini, boleh saja di-scan gambarnya, maka akan keluar, Anda akan bergabung pada grup WhatsApp tersebut. Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa pertanyaan lanjutan yang masuk, baik dari YouTube. Untuk rekan-rekan yang dari YouTube, kami tetap memperhatikan Anda sedapat mungkin. Pertanyaan tersebut sudah kami rekap, dan mari bergabung kepada layar yang sudah ditayangkan tadi. Silakan bisa bergabung untuk Bible Study. Bible Study-nya akan digunakan waktu jam 7 malam, ya. Khususnya nanti malam ada Bible Study jam 7 malam, boleh membahas mengenai hal-hal ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah berpenasaran, ingin bertanya apapun itu, silakan gabung pada grup tersebut. Nanti kita akan berdiskusi, langsung berinteraksi dengan pembicara maupun narasumber. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Mungkin banyak kelemahan di sana-sini pada seminar ini.
kami panitia seminar kebenaran kedatangan kembali Tuhan memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan di sana sini. Kami tetap berharap apa yang menjadi isi penyampaian seminar ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan akhiri seminar ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yosafat. Kami persilakan kepada Bapak Yosafat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita telah mengikuti seminar kebenaran pagi hari ini. Tentunya seminar ini biarlah bisa menerangi kita semua, bisa mengubah konsep kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang normal, yang merindukan, yang mendambakan kedatangan. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa menutup pertemuan siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas terselenggaranya seminar kebenaran ini, sehingga kami semua makin mengerti, makin memahami bahwa kami memiliki satu pengharapan yang mulia. Kami memiliki satu kedambaan yang mulia, yaitu menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas tergenapnya nubuat-nubuat perihal kedatangan-Mu. Engkau juga mengatakan bahwa Dikau akan datang kembali seperti seorang pencuri. Engkau juga berjanji akan mengangkat kami, akan mengangkat kaum beriman yang matang, yang telah dewasa rohani. Oleh karena itu, Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau memimpin latihan kami, agar kami makin hari, kami makin menjadi orang yang matang, orang yang sempurna, orang yang dewasa secara rohani, baik secara pribadi maupun secara korporat. Terima kasih Tuhan, Kau terus bimbing kami, agar kami juga menjadi orang yang senantiasa berjaga-jaga, senantiasa berhati-hati, senantiasa berdoa. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebelumnya kami juga berdoa agar Dikau juga menguatkan kami semua, terutama di dalam situasi pandemi ini. Tuhan, biarlah kami tetap mengikatkan diri dengan Dikau. Kami bisa menjadi satu roh dengan Dikau. Lepaskan kami dari segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kegelisahan. Tuhan, kami bisa berlatih senantiasa mengucap syukur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya pandemi ini pun segera berlalu. Biarlah melalui situasi ini, firman-Mu makin tersusun dalam kami semua, sehingga kami semua bersyarat untuk menyongsong kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Tuhan, mulia bagi nama-Mu. Haleluya. Amin.